Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi barisan dan deret yang ketiga, yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas dasar jumlah modal yang digunakan ditambah dengan akumulasi bunga yang terjadi, atau bunga majemuk itu biasanya juga disebut dengan bunga yang dapat berbunga. Contoh kasus tentang bunga majemuk, misalnya kita menabung uang sebesar 10 juta rupiah. Setelah 1 bulan, kita memperoleh bunga 100.000. Nah, bunga 100.000 itu tidak kita ambil, tapi ditabung kembali, digabung dengan tabungan awal kita yang 10 juta tadi. Nanti di bulan kedua, bunga 100.000 yang kita tabung tadi pasti akan berbunga lagi. Begitu seterusnya sampai di bulan-bulan berikutnya. Itu adalah contoh tentang bunga majemuk. Bunga majemuk sendiri dirumuskan dengan Mn sama dengan M dikalikan 1 ditambah I pangkat N. Jika kalian perhatikan rumus ini rumusnya sama persis dengan rumus pertumbuhan, hanya beda di lambangnya saja. Kalau bunga majemuk dilambangkan dengan M, kalau pertumbuhan lambangnya P, tapi rumusnya sama persis. M itu adalah modal awal, I-nya tingkat suku bunga, jadi nanti I ini dalam bentuk persen. N, periode, nanti biasanya bisa satuan bulan, tahun, atau yang lainnya. Mn, modal setelah N periode. Contoh soal tentang bunga majemuk, contoh yang pertama, modal sebesar 5 juta rupiah ditabung dengan suku bunga majemuk 5% per tahun. Tentukan besar modal setelah 4 tahun. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Di sini ada kata-kata modal sebesar 5 juta rupiah. Ini sebagai M awalnya. Jadi M awal sama dengan 5 juta. Kemudian suku bunganya 5% per tahun. Ini adalah I-nya. I sama dengan 5%. Kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,05. Selanjutnya 4 tahun ini adalah periodenya atau N-nya. Yang ditanyakan adalah besar modal setelah 4 tahun atau MN-nya. Tadi rumus MN adalah M dikalikan 1 ditambah I pangkat N. Tinggal kita masukkan angkanya ke dalam rumus. M-nya tadi 5 juta dikalikan dengan 1 ditambah I-nya yang sudah dalam bentuk desimal yang kita masukkan 0,05 dipangkatkan dengan N-nya 4. Hitung dulu angka yang berada di dalam tanda kurung. 1 ditambah 0,05, hasilnya adalah 1,05. Kemudian pangkatkan dengan 4. Bisa dicari dengan menggunakan kalkulator. 1,05 pangkat 4 itu hasilnya adalah 1,2155 sekian-sekian. Sesuai kesepakatan, kita menggunakan pembulatan 4 angka di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 1,2155. Setelah itu baru kita kalikan dengan 5 juta. Nanti akan diperoleh MN-nya sama dengan 6.077.500. Jadi besar modal setelah 4 tahun adalah 6.077.500 rupiah. Contoh yang kedua, Pak Supri meminjam uang di bank sebesar 20 juta rupiah dengan bunga majemuk 1,5% per catur wulan. Tentukan besar pinjaman Pak Supri setelah 3 tahun. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Uang yang dipinjam adalah 20 juta rupiah, itu sebagai M-nya. Kemudian bunganya 1,5% itu sebagai I-nya. I sama dengan 1,5%, nanti diubah ke bentuk desimal menjadi 0,015. Setelah itu, untuk mencari periode, perhatikan di sini. Tadi disebutkan bahwa bunganya itu per catur wulan, sedangkan yang ditanyakan adalah besar pinjaman setelah 3 tahun. Nah, ada perbedaan satuan di sini. Yang ini satuannya tahun,
Sedangkan yang bunganya tadi satuannya adalah catur bulan. Untuk mencari periode atau N-nya, satuan ini harus disamakan dulu. Jadi 3 tahun harus diubah ke bulan, kemudian catur bulan juga harus diubah ke bulan. Sehingga nanti untuk mencari N sama dengan 3 tahun dibagi dengan catur bulan. 3 tahun ubah ke bulan, hasilnya adalah 36 bulan. Kemudian catur bulan tadi juga diubah ke bulan, sama dengan 4 bulan. Jadi N-nya sama dengan 36 bulan dibagi dengan 4 bulan, hasilnya adalah 9. Baru setelah itu kita cari MN-nya. MN sama dengan M dikalikan 1 ditambah I pangkat N. M-nya adalah 20 juta dikalikan dengan 1 tambah 0,015 pangkat 9. Ingat, hitung dulu angka yang berada di dalam tanda kurung. 1 ditambah 0,015 hasilnya adalah 1,015. Baru nanti dipangkatkan dulu dengan 9. Cari dengan kalkulator. 1,015 pangkat 9 hasilnya adalah 1,1434 sekian. Nanti kalian bulatkan 4 angka di belakang koma, hasil pangkatnya tadi menjadi 1,1434. Baru setelah itu dikalikan dengan 20 juta, maka diperoleh MN-nya adalah 22.868.000. Jadi besar pinjaman setelah 3 tahun adalah Rp22.868.000. Contoh yang ketiga, pinjaman sebesar 8.500.000 dikenakan suku bunga majemuk setiap bulan. Setelah 1 tahun, pinjaman tersebut menjadi Rp10.779.700. Tentukan besar suku bunganya. Nah, untuk contoh yang ketiga ini agak berbeda ya. Yang diketahui adalah M awal dengan MN-nya. Yang ditanyakan suku bunganya atau I-nya. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. M awalnya adalah 8.500.000. Kemudian periodenya 1 tahun. Karena di sini disebutkan bahwa suku bunganya setiap bulan, maka N yang 1 tahun tadi harus diubah ke dalam satuan bulan. 1 tahun ubah ke bulan, hasilnya adalah 12 bulan. Kemudian MN-nya sama dengan 10.779.700. Untuk mencari besar suku bunga atau I-nya, kita menggunakan rumus MN. MN sama dengan M dikalikan 1 ditambah I pangkat N. Kita masukkan dulu angka-angka yang sudah ada di sini. MN-nya 10.779.700. Kemudian M awal 8.500.000. I-nya kita belum tahu ya karena kita akan mencari I-nya. N-nya 12. Setelah ini 8,5 juta kita pindahkan ke ruas kiri. Maka nanti 10.779.700 ini kita bagi dengan 8.500.000 karena ini kan pindah ke kiri. Maka nanti hasilnya menjadi dibagi ya. Jika dibagi, diperoleh hasilnya adalah 1,2682. Ini sudah dalam bentuk pembulatan. Jadi nanti kalian kalau memperoleh hasil yang desimal angkanya banyak, bulatkan 4 angka di belakang koma. Sama dengan yang di ruas kanan, karena ini tadi sudah pindah ke ruas kiri, maka yang di ruas kanan tinggal 1 ditambah I pangkat 12.
Nah, setelah ini 1 ditambah I sama dengan, untuk mencari 1 ditambah I, karena ini bentuknya pangkat, maka untuk mencari 1 ditambah I harus kita akarkan. Akar pangkat 12 dari 1,2682. Bentuk ini bisa langsung kalian cari menggunakan kalkulator, atau yang kalkulatornya tidak ada akar pangkat, bisa kalian ubah dulu menjadi bentuk seperti ini. Jadi, bentuk akar ini bisa langsung dicari menggunakan kalkulator, atau bisa juga ubah dulu ke bentuk ini, menjadi kalau diubah ke bentuk pangkat 1,2682 pangkat 1/12. Di sini kan di dalam akar pangkatnya 1, yang di luar akar pangkatnya 12, maka kalau mau diubah ke bentuk pangkat, pangkatnya menjadi 1/12. Nah, setelah ini nanti kalian cari hasil ini di kalkulator. 1,2682 dipangkatkan 1,12, hasilnya adalah 1,02. Jika ada banyak angka nanti di belakang komanya, bisa kalian bulatkan ya. 1 tambah I, hasilnya setelah dibulatkan adalah 1,02. Sehingga nilai I-nya sama dengan 1,02, satunya yang di sebelah kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi dikurangi 1. Jadi 1,02 dikurangi 1, I-nya diperoleh 0,02. Kita ubah ke bentuk persen atau per 100 sama dengan 2%. Jadi suku bunga majemuknya yaitu sebesar 2% per bulan. Demikian penjelasan tentang bunga majemuk. Semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih.